Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan membahas tema kisah akhlak Nabi mengubah musuh menjadi kawan. Menurut ajaran Islam, penerapan akhlak yang baik itu berlaku terhadap siapapun. Dalam situasi perang, misalnya pasukan muslim dilarang untuk bertindak semena-mena kepada tawanan, apalagi penduduk sipil yang gak bersenjata. Sikap adil justru akan menguntungkan posisi umat agama ini, minimal dalam pandangan sejarahnya. Sebuah kisah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW membuktikan hal itu. Pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah SAW bermaksud memperluas pengaruh Islam ke berbagai wilayah di luar Madinah dan Makkah. Untuk itu, beliau memerintahkan sejumlah sahabatnya untuk menulis surat yang ditujukan kepada raja-raja, baik Arab maupun non-Arab. Isinya adalah imbauan agar mereka memeluk Islam. Salah seorang pemimpin yang dikirimi surat tersebut ialah Sumamah bin Utsal. Petinggi Bani Hanifah itu dikenal luas memiliki karakter keras kepalanya. Apapun yang menjadi perintahnya harus diikuti seluruh rakyatnya. Sikapnya sejalan dengan kerja kerasnya dalam memakmurkan negeri. Terbukti, kaum Hanifah cenderung hidup lebih makmur dibandingkan penduduk kota-kota tetangga. Bahkan, denyut perekonomian di Hijaz bisa dikatakan bergantung pada distribusi komoditas dari sana. Akhirnya, Sumamah menerima surat kiriman Rasulullah SAW. Dengan cepat surat tersebut dirobeknya. Ia lalu mengancam akan menyerbu Madinah dan membunuh beliau Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika, Sumamah bermaksud melaksanakan umroh ke Mekah sesuai dengan adat jahiliyahnya. Tak disangka, rombongannya dicegat sepasukan patroli kaum muslimin di sekitar perbatasan Madinah. Begitu tahu ada gembong Bani Hanifah di antara kafilah tersebut, muslimin pun menangkapnya. Sesampainya di Madinah, Sumamah diikat pada tiang di depan masjid. Rasulullah SAW kemudian menemuinya sebagai tawanan. Nasib raja kaum Hanifah itu sesungguhnya di ujung tanduk. Bisa saja Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang untuk membunuhnya. Ternyata beliau memperlakukannya dengan baik. Para sahabat diperintahkannya untuk tidak menyakiti Sumamah. Sediakan makanan dan susu. Kirimkan kepada Sumamah bin Utsal yang sedang ditahan di depan masjid, kata Rasulullah SAW. Karena keputusan Nabi SAW, Sumamah mendapatkan berbagai fasilitas yang bagus untuk seorang berstatus tawanan. Malahan kaum muslimin memberikan kepadanya kurma dan susu dengan kualitas bagus, seperti yang biasa dimakannya di kota asalnya. Bedanya, kini ia mengonsumsi itu semua dengan tangan terikat. Seorang sahabat Nabi Muhammad SAW menyuapinya setiap tiba waktu makan. Selama beberapa hari, Sumamah dikurung di depan masjid. Saat waktu luang, ia memperhatikan bagaimana keadaan penduduk Madinah di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW. 5 kali sehari seruan datang dari masjid. Lama-kelamaan ia menyadari itulah tanda Muhammad SAW dan para pengikutnya melaksanakan ibadah. Dari arah masjid, suara beliau Nabi Muhammad SAW yang sedang menggelar majelis ilmu pun terdengar olehnya. Secara tidak langsung, penguasa yang berhati keras itu mulai memahami sedikit tentang Islam. Suatu pagi, Rasulullah SAW menemui Sumamah. "Apa kabar, hai Sumamah?" sapa beliau dengan ramah. "Baik ya Muhammad," jawab Sumamah. "Jika engkau membunuhku, berarti engkau membunuh orang yang pasti akan dituntut bela kematiannya oleh kaumnya. Jika engkau mengampuniku, engkau mengampuni orang yang tahu terima kasih. Jika engkau minta tebusan,
Mintalah, ku beri berapapun yang engkau mau, kata pemimpin Bani Hanifah itu lagi. Mendengar perkataan Sumamah, Nabi Muhammad SAW hanya tersenyum dan berlalu meninggalkannya. Keesokan harinya, Rasulullah SAW kembali mendatangi Sumamah. Apa kabar, wahai Sumamah? Sapa Rasulullah SAW. Tidak ada kabar selain seperti yang sudah kusampaikan kemarin. Jika engkau membunuhku, berarti engkau membunuh orang yang pasti akan dituntut untuk bela kematiannya. Jika engkau mengampuniku, engkau mengampuni orang yang tahu terima kasih. Jika engkau minta tebusan, mintalah. Rasulullah SAW kembali tersenyum seraya berlalu meninggalkan tawanannya itu. Hari berikutnya, Nabi Muhammad SAW kembali menemui Sumamah dan berbicara kepadanya. Apa kabar, wahai Sumamah? Baik ya Rasulullah, jawab Sumamah. Orang musyrik itu pun menyampaikan persis seperti 2 hari lalu. Kali ini Nabi SAW tidak meninggalkannya begitu saja. Beliau menyuruh beberapa sahabatnya untuk membebaskan Sumamah. Lepaskan tali yang mengikat tangan si Sumamah. Biarkan ia pergi kemanapun ia suka. Sumamah terkejut dan terheran-heran, bingung mengapa dirinya dibebaskan begitu saja tanpa dimintai tebusan. Rasulullah SAW kemudian memberinya seekor kuda yang keker dan perbekalan secukupnya. Sumamah dipersilakan menggunakannya untuk kembali kepada kaumnya. Setelah mengucapkan terima kasih, ia pun melenggangkan pergi keluar Madinah. Namun, belum sampai di kampung halamannya, Sumamah kemudian berbalik arah. Ia bergegas kembali ketemu Rasulullah SAW. Di depan masjid, ia berseru lantang, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saat Rasulullah SAW mendatanginya, Sumamah berkata, demi Allah, dulu tidak ada orang yang paling kubenci selain engkau. Sekarang tidak ada orang yang paling kucintai selain dirimu. Demi Allah, tak ada agama yang paling kubenci selama ini selain agamamu. Namun kini agamamu yang paling kucintai. Nabi SAW dan muslimin menyambut gembira keislamannya Sumamah. Beberapa hari kemudian, Raja Bani Hanifah itu meneruskan perjalanan umroh yang sempat tertunda. Di Mekah, betapa kagetnya penduduk Quraisy karena Sumamah beribadah dengan tata cara Islam. Ia pun sempat diancam oleh mereka. Begitu kembali ke negerinya, Sumamah memutuskan untuk memboikot distribusi pangan ke Makkah. Boikot ekonomi yang dilancarkannya membawa akibat fatal bagi kaum Quraisy. Mereka menderita kesusahan, bahkan bahaya kelaparan mengancam. Karena itu, pentingnya segera menulis surat kepada Rasulullah SAW memohon agar Sumamah menghentikan boikot tersebut. Nabi SAW berhati lembut. Beliau mengirim surat kepada pemimpin Hanifah itu agar menyetop embargo. Peristiwa ini menjadi salah satu faktor kemudahan Islam dan membebaskan kota Makkah pada tahun 8 Hijriah. Demikian itulah sedikit cerita kisah Nabi Muhammad SAW dengan meneladani akhlaknya melalui tindakannya. Nabi Muhammad SAW mengajarkan pentingnya pengampunan atau memaafkan untuk tidak memendam rasa benci dan melanggengkan dendam. Dalam perkataan lain, inilah kisah menakjubkan Rasulullah SAW yang dengan akhlaknya, sikap musuh bisa mengubah menjadi kawan di dalam bingkai Islam. Ini akan menjadi pelajaran untuk kita semua agar jauh dari permusuhan, sehingga tidak ada permusuhan di antara umat beragama. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.